Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 Filsafat Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu materinya tentang landasan aksiologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mafudo sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya yaitu Laurencia Esther, yang ketiga ada Tia Rahayu, yang keempat ada Yuliana Dewi. Yuliana Dewi akan menjelaskan pada kalian semua lewat video ini tentang pengertian landasan aksiologi. Baiklah, saya akan membacakan tentang landasan aksiologi. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius yang berasal dari nilai-nilai leluhur hidup manusia. Hakikat nilai merupakan ciri khas yang melekat dan menjadi ciri sesuatu yang sudah ada di alam semesta dan dihubungkan dengan kehidupan manusia. Landasan aksiologis pendidikan akan menganalisis tentang penerapan teori-teori pendidikan yang terkait dengan tujuan pendidikan, terutama dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan norma-norma moral. Manfaat mendalami landasan aksiologi pendidikan adalah untuk secara konsisten merumuskan landasan epistemologis pendidikan serta memberikan dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan pendidikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki yang dikelompokkan menjadi 4 tingkatan. Pertama adalah nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan ini meliputi nilai-nilai yang menyebabkan seseorang merasa senang dan mengenakan secara jasmani. Yang dimaksud dengan nilai kenikmatan adalah sebuah rasa enak atau rasa senang yang dapat kita rasakan. Contohnya saja ketika kita makan bakso. Ketika bakso yang kita bumbui itu sesuai dengan ekspektasi kita atau dengan harapan kita, maka akan muncul rasa enak, rasa senang yang disebabkan atau yang kita buat dengan sengaja. Dan contoh dari mengenakan secara jasmani adalah ketika kita memakai pakaian yang sesuai dengan kita atau nyaman bagi kita, maka kita akan merasa senang, kita akan merasakan kenikmatan ataupun rasa enak, rasa senang. Kedua juga ada nilai kehidupan. Nilai kehidupan ini meliputi nilai-nilai yang sangat penting untuk pribadi dalam kehidupan di masyarakat. Nah, nilai kehidupan ini adalah nilai moral, nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, nilai-nilai lainnya yang sangat penting di kehidupan masyarakat. Jadi nilai kehidupan ini juga akan membentuk pribadi di masyarakat menjadi lebih baik lagi. Dan ketiga ada nilai spiritual. Nilai spiritual merupakan nilai kejiwaan yang tidak tergantung pada keadaan jasmani, yang meliputi kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Jadi nilai spiritual itu lebih berkenaan dengan hati nurani seseorang, dimana ketika seseorang melakukan atau memperkatakan perbuatan, perkataan, tingkah laku, mereka akan lebih dominan menggunakan isi hati atau dasarnya kepada hati nurani. Dan yang pastinya bukan pada keadaan jasmani. Keadaan jasmani di sini adalah hal-hal yang tampak dengan mata atau yang terlihat. Yang keempat juga ada nilai etika. Nilai etika merupakan hukum kosmos yang bersifat objektif, di mana manusia harus bisa dianggap baik jika banyak berhubungan dan melaksanakan hukum yang tersedia. Nah, kenapa nilai etika ini bersifat objektif? Karena nilai etika bisa menilai seseorang dengan tingkah laku atau etika dari seseorang tersebut. Contohnya, apabila seseorang memiliki etika yang baik, maka orang itu akan disebut orang yang baik, orang yang memiliki etika yang baik. Tapi ketika seseorang itu memiliki etika yang buruk, maka orang tersebut akan dianggap buruk. Oleh sebab itu nilai etika bersifat objektif. Dan nilai etika juga sangat penting untuk membentuk kepribadian yang ada di masyarakat. Manusia esensialisme beranggapan bahwa sikap, tingkah laku, dan ekspresi yang ditimbulkan dari perasaan dan yang memiliki hubungan terhadap kualitas baik dan buruk. Nah, di sini juga ada catatan,
yaitu pemikiran paham esensialisme sependapat dengan pandangan realisme terkait dengan etika di mana semua pengetahuan manusia terdapat pada keteraturan lingkup hidupnya. Jadi, di sini terdapat pemikiran esensialisme itu sependapat dengan pandangan realisme, di mana pandangan realisme itu adalah pendapat atau pandangan semua yang tampak atau nyata, dan di mana realisme itu bersifat objektif. Lalu, pemikiran esensialisme ini berpendapat harus berpijak pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama, sehingga stabil dan jelas. Nah, jadi dapat disimpulkan, pemikiran esensialisme sependapat dengan pandangan realisme, di mana pemikiran esensialisme itu harus berpendapat atau berpijak kepada nilai-nilai yang jelas, dan realisme itu harus jelas atau real. Jadi, pemikiran esensialisme itu memang sependapat dengan pandangan realisme tersebut. Adapun poin kedua, dengan kata lain, perilaku baik atau buruknya manusia pada dasarnya mendapat pengaruh dari keturunan dan lingkungannya. Di setiap orang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk perilakunya sepanjang hidup, di mana jika seseorang itu terlahir dari keluarga yang baik atau lingkungan yang baik, otomatis dia juga akan terpengaruh oleh lingkungannya, di mana lingkungan yang baik akan mempengaruhi si anak tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, dan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, saya akan menyimpulkan tentang apa itu landasan aksiologi. Jadi, landasan aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius yang berasal dari nilai-nilai leluhur hidup manusia. Hakikat nilai merupakan ciri khas yang melekat dan menjadi ciri sesuatu yang sudah ada di alam semesta dan dihubungkan dengan kehidupan manusia. Hierarki nilai dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu ada nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai spiritual, dan nilai etika, yang dimana satu nilai dan satu nilai yang lainnya saling berkaitan satu sama lain. Landasan ontologi dan landasan epistemologi sangat mempengaruhi landasan aksiologi esensialisme. Manusia esensialisme beranggapan bahwa sikap, tingkah laku, dan ekspresi yang timbul dari perasaan dan yang memiliki hubungan terhadap kualitas baik dan buruknya. Pemikiran paham esensialisme sependapat dengan pandangan realisme terkait dengan etika di mana semua pengetahuan manusia terdapat pada keteraturan lingkung hidupnya. Dengan kata lain, perilaku baik atau buruknya manusia pada dasarnya mendapat pengaruh dari keturunan dan lingkungannya. Perilaku manusia adalah hasil kolaborasi yang muncul karena adanya interaksi antara unsur-unsur pembawa hidup dan pengaruh lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa landasan aksiologis memberikan dasar filsafati dalam hal nilai-nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Di antaranya, nilai-nilai yang diyakini tersebut tercermin dalam perumusan tujuan pendidikan. Adapun aksiologi cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai, dan nilai-nilai itu erat kaitannya dengan pendidikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk menyempatkan diri menonton video ini.